dan seterusnya. Nah, dampaknya apa dengan mindset ini? Dampaknya berlomba untuk hidup sederhana. Ya, berlomba untuk hidup sederhana. Tampilnya sederhana gitu. Berlomba untuk tampil hidup sederhana. Karena kekayaan yang sebenarnya itu ente nggak tahu gitu. Kekayaan yang sebenarnya itu ada di brankas gitu. Ditanam gitu, orang nggak tahu. Gitu ya. Bismillah ya. Jadi dan ini mindset ini, kekayaan yang sebenarnya adalah yang disembunyikan. Itu mindsetnya semua orang kaya dunia. Tanyakan deh semua orang kaya dunia, ya. Ente belajar sama siapapun gitu kan, kekayaan sebenarnya dia adalah apa yang dia sembunyikan, bukan apa yang ditampakkan. Jadi meninggalkan generasi yang kuat secara ekonomi adalah kewajiban agama. Ini mindset. Oke? Meninggalkan generasi yang kuat secara ekonomi adalah kewajiban agama. Ya. Meninggalkan generasi yang kuat secara ekonomi. Oke, kita lanjut. Pinjam meminjam. Nah, ini juga kaitannya dengan mindset juga ini pinjam meminjam gitu ya. Penyakit keuangannya adalah ini. Pinjam meminjam. Ya. Kalau tubuh itu ada penyakitnya, nggak ada yang membuat nggak sehat gitu. Misalnya nih jantung itu apa sih gitu yang nggak membuat dia sehat gitu, gorengan gitu kan, itu sebab tuh. Maka jauhi gorengan kan gitu. Kemudian apa lagi gitu ya, begadang gitu kan, begadang. Jadi tidurnya lewat dari jam 11 dan itu terus menerus gitu. Itu yang kena liver. Maka penyakitnya atau yang membuat nggak sehatnya liver adalah begadang, maka jauhi. Ya, jadi setiap organ itu ada penyebab-penyebabnya. Nah, kalau untuk keuangan itu ada penyakitnya ini nih, pinjam meminjam. Jadi akhirnya ya udah nggak boleh dong, ya. Sebisa mungkin kita udah benar-benar panas. Ada tuh Nabi gitu kan pinjam meminjam gitu kan, bahkan di akhir hayatnya Rasulullah SAW itu besi ininya sedang digadai gitu. Iya, itu salah satu bagian dari sejarah gitu loh, bagian dari sejarahnya Rasulullah, karena beliau sedekah terus. Ya, ada duit sedekah, ada duit sedekah, ada duit sedekah gitu. Pas nggak ada gitu, ya udah saya pinjam dulu gitu. Lah kalau kita gitu kan, nah kan kalau Nabi itu kan polanya sedekah banyak gitu kan, sampai nggak punya duit. Oke? Sedekahnya banyak ya, sampai nggak ada duitnya. Nih saya ganti warna kayaknya bagus ya. Ya, jadi kalau Rasulullah SAW itu sedekahnya banyak, pas lagi perlu ya pinjam dulu, gitu. Pas lagi perlu tuh pinjam dulu. Kalau kita apa? Sedekahnya kagak banyak, gitu kan? Kagak perlu, pinjam terus, ya kan? Kalau perlu ini kan perlu mendesak sebenarnya nih, keperluan yang mendesak. Kalau kita kan minjem lagi. Beli mobil, beli motor, ya motor udah lunas yang satu, beli lagi motor yang kedua, ampun kagak beres-beres, gitu ya. Jadi ini penyakitnya. Jadi maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menghindari itu. Jadi kalau seandainya nggak mau kena livernya, ya jangan begadang. Kalau nggak mau kena jantungnya, ya jangan makan gorengan, kan gitu. Atau gorengannya disedikitkan gitu. Nah, itu penyakit keuangan adalah pinjam meminjam. Nah, ini harus jadi prinsip dan mindset. Pantang meminjam kecuali ke keluarga terdekat. Jadi kalau pada saat kita mau benar-benar terpaksa minjem gitu ya, itu pantang minjem kecuali ke keluarga terdekat. Pak Nas, saya udah nggak bisa lagi minjem sama keluarga terdekat, berarti ente udah nggak dipercaya, udah jauh itu nggak boleh minjem. Jadi kalau pada saat misalnya kan ada saat-saat dimana kita dari sisi ekonomi gitu kan, ya dari sisi ekonomi itu ya
lagi nggak bagus, ya udah kita terpaksa. Tapi minjemnya ke keluarga terdekat, nggak boleh ke keluarga yang jauh atau orang yang baru kita kenal, baru kenalan di Magnet Rezeki, tiba-tiba udah gitu kan ngejapri-japriin gitu kan, boleh nggak pinjam sesuatu lah. Baru aja kenalan kemarin gitu kan, tahu-tahu udah minjem. Nah ini berarti orang yang nggak sehat ini. Pasti orang keuangannya pasti nggak sehat. Jadikan lunas amanah itu sebagai goal utama. Kita nggak akan pernah bisa kuat deh, masyarakat kita nggak akan pernah bisa kuat kalau nggak lunas. Ya, negara kita juga nggak akan pernah bisa kuat. Gitu. Jangan mimpi gitu negara kita bisa kuat gitu kan dengan ngutang lagi gitu, nggak akan pernah bisa. Nah, jadikan lunas amanah itu sebagai goal utama. Bahkan orang paling kaya itu adalah orang yang nggak punya amanah hari ini ya. Orang yang paling kaya hari ini. Pantang memberi pinjaman. Nah ini juga pantang ngasih pinjaman kecuali, nah ada kecualinya, siap mengikhlaskan. Dan, nah jadi ada 2 syarat di sini. Ya, pantang memberi pinjaman kecuali siap mengikhlaskan. Jadi kalau seandainya dia nggak bayar, kita udah siap gitu loh. Jadi pada saat kita minjemin nih, ya udah, nanti kalau dia nggak bayar ya udah gitu. Ya udah siap mengikhlaskan. Yang kedua, menjaga kehormatan orang yang diberi pinjaman. Jaga kehormatannya. Jangan sampai akhirnya pada saat kita nagih itu kita nagihnya dengan keras gitu loh. Habisnya dia nggak mau bayar sih panas. Ya berarti ente nggak siap mengikhlaskan. Ya, makanya pantang kasih pinjaman kecuali ente siap nih. Ya, siap mengikhlaskan dan jaga kehormatan orang yang diberi pinjaman. Orang yang diberi pinjaman itu adalah orang yang mulia. Ya, rezeki dititip di mana? Di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Maka dia harus kita jaga kehormatannya. Nggak boleh kita ngomongin ke orang-orang bahwa dia ngutang sama saya itu gitu. Masya Allah, merendahkan orang nggak boleh. Jadi boleh-boleh aja minjemin, ya. Tapi Anda harus rela kalau dia kagak bayar. Kalau Anda nggak rela nih, kayaknya dia nggak mungkin bayar. Jangan dipinjemin dong, jangan dipinjemin, gitu ya. Bismillah ya. Ini mindset pinjam meminjam, ya. Tertulis dan rapih, ya. Tertulis dan rapi, ya. Jangan sampai akhirnya ya kita nggak punya catatan orang-orang yang pernah minjem duit ke kita. Kita nggak punya catatan amanah kita, ya nggak boleh, harus tercatat dan rapi. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller, dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah, semua royaltinya 100% untuk pesantren. Oke, terakhir ya, kita wrap up ini. Umat Islam akan kuat kalau mindset keuangan setiap muslimnya tepat. Jadi mudah-mudahan dengan yang tadi kita bahas gitu ya, itu insya Allah akan membuat kita menjadi muslim yang kuat ya. Berjuang mandiri secara ekonomi adalah batu bata bagi kekuatan Islam. Jadi Anda berjuang nih masing-masing secara ekonomi gitu ya, lunas amanahnya gitu kan, berjuang untuk dibayar dan seterusnya. Terus kemudian juga Anda bekerja keras, itu Anda menjadi batu bata kok bagi ekonomi atau bagi kekuatan Islam. Anda menjadi batu bata. Oh, batu bata maksudnya. Jadi Islam itu kan bangunan ya kan. Terus kemudian ada batu batanya gitu kan. Nah, mau dong kita menjadi batu batanya salah satu aja gitu kan. Kita menjadi batu bata bagi kebangkitan Islam ya kan. Menjadi batu bata bagi kebangkitan Islam. Masya Allah ya. Kita ngambil porsi satu aja gitu. Ya Allah, jadikan aku salah satu di antara ya batu bata ya. Nah, maka kalau seandainya satu batu ini ya saya pindah ini jadi merah gitu kan. Merah itu berarti persoalan. Satu bata ini persoalan, berarti kan Islamnya jadi nggak bagus kan. Nah, bayangkan yang bermasalah ini, yang punya persoalan ini 81%. Jadi batu bata Islam itu 81% punya persoalan. Sehingga akhirnya Islamnya nggak kuat gitu loh ya. Maka yuk bismillah yuk sama-sama kita perkuat Islam ya. Jadi berjuang mandiri secara ekonomi masing-masing itu adalah bagian dari Anda dapat pahala ya.
Berikutnya, beli produk saudara muslim adalah amal soleh yang mulia. Ya. Jadi ketika Anda beli produk gitu kan saudara yang muslim, itu niatin aja jadi sedekah gitu. Niatin jadi sedekah, insya Allah ya, jadi pahala yang baik. Dapatkan keuntungan yang wajar itu tuntutan agama. Ya. Hindarkan gengsi. Kalau seandainya mau berusaha, saya mah malu gitu kan. Kalau seandainya saya di bisnisnya ini gitu, jangan dong, ya jangan malu, hindarkan gengsi. Yang penting kalau rezeki halal, insya Allah. Yang penting halal, ya. Yang penting halal. Bismillah ya, insya Allah. Oke, alhamdulillah itu adalah materi terakhir ya. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman semuanya bisa menjadi muslim yang kuat ya, dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bertemu dan bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.